Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Tika. Dalam pertemuan kali ini kita masih membahas KD1, yaitu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi kelangkaan, kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan, serta pemanfaatan biaya peluang. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai kelangkaan dan juga faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Sekarang kita akan membahas mengenai cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, dengan cara memanfaatkan sumber daya secara bijak. Sumber daya yang ada di dunia ini sifatnya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, sehingga kita harus memanfaatkan sumber daya tersebut secara bijak agar tetap terlestari sampai generasi yang akan datang. Yang kedua, dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Dengan adanya skala prioritas, maka dapat dilihat mana kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi dan mana yang bisa dipenuhi nanti-nanti. Yang ketiga, menemukan sumber daya atau alternatif lain. Misalnya nih, biogas untuk menggantikan penggunaan LPG dan lain-lain. Yang selanjutnya, mengelola keuangan secara efisien. Nah, kita masuk ke yang kedua ya, tentang kebutuhan manusia. Apa yang kalian pikirkan ketika membicarakan tentang kebutuhan? Apa hayo? Nah, kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, kebutuhan manusia ini seperti yang sudah pernah kita bahas ya, sifatnya itu tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan itu sifatnya terbatas, sehingga akan menimbulkan kelangkaan, yang dimana kelangkaan itu merupakan inti dari ilmu ekonomi. Yang selanjutnya ada kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Nah, alat pemenuh kebutuhan itu apa? Ya, segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nih, yang pertama ada jenis kebutuhan manusia. Ada apa saja? Dibagi menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut subjeknya, dan menurut waktu penggunaannya. Menurut intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia itu layak disebut sebagai manusia. Nah, contohnya apa? Kebutuhan primer itu meliputi sandang, pangan, dan juga papan, atau disingkat menjadi SPP. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu nggak harus banget dipenuhi, tetapi sifatnya itu akan mempermudah aktivitas manusia. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah apa? Kebutuhan yang apabila kebutuhan itu terpenuhi, maka dianggap mewah seperti itu. Contohnya perhiasan, mobil mewah, dan lain-lain. Terus kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama kebutuhan jasmani, dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang terkait dengan badan seseorang. Badan atau jasmani ya. Contohnya apa? Berolahraga. Berolahraga itu tujuannya agar badan sehat. Dan ada makan, juga termasuk kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu semua kebutuhan yang bersifat rohani atau kejiwaan. Contohnya
rekreasi, ibadah, terus kebahagiaan itu merupakan kebutuhan rohani. Yang selanjutnya, jenis kebutuhan menurut subjeknya. Nah, menurut subjeknya dibagi menjadi kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif. Nah, dan kebutuhan individu itu atau kebutuhan perorangan merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Misalnya, saya dan kamu itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya butuh nih buat beli laptop yang bagus, sementara kamu ya cukup laptop apa adanya seperti itu. Nah, kebutuhan kolektif yang kedua atau kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat. Barang itu dibutuhkan secara bersama-sama. Contohnya apa? Jalan, fasilitas transportasi, fasilitas sekolah itu merupakan kebutuhan kelompok. Kemudian kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu ya kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Contohnya apa? Orang sakit itu harus segera berobat, kalau enggak nanti bisa jadi nyawanya nggak tertolong. Terus ada kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa direncanakan di masa yang akan datang. Seperti apa? Kebutuhan biaya kuliah untuk kalian, kan kalian masih SMA nih. Nah, kebutuhan biaya kuliah itu termasuk kebutuhan yang akan datang. Yang selanjutnya ada barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi dengan apa? Yaitu dengan alat pemenuh kebutuhan. Ada apa saja? Nah, ini ada jenis-jenisnya barang sebagai alat pemenuh kebutuhan. Yang pertama, menurut cara mendapatkannya, ada benda ekonomi dan benda atau barang bebas. Benda ekonomi itu benda yang didapatkan dengan mengorbankan sesuatu atau yang didapatkan dengan membeli. Contohnya apa? Contohnya baju kan nggak bisa didapatkan secara cuma-cuma ya, harus membeli. Yang kedua, benda bebas merupakan benda yang dapat didapatkan secara bebas tanpa biaya atau tanpa pengorbanan. Contohnya apa? Udara di sini kan bebas ya, kalau mau napas tuh nggak harus bayar. Terus benda menurut hubungannya dengan benda lain. Ada benda substitusi dan benda komplementer. Benda substitusi itu benda yang pemakaiannya dapat saling bergantian dengan benda lain. Maksudnya kalau nggak pakai benda ini ya bisa pakai benda itu. Misalnya apa? Misalnya pensil dan pulpen. Kalau nggak ada pulpen ya bisa lah nulis pakai pensil gitu. Yang B atau kedua, benda komplementer. Benda yang akan menjadi lebih berguna atau bermanfaat jika penggunaannya itu dengan benda lain. Misalnya apa? Gula dan kopi. Maka selain itu mobil dan bensin juga termasuk benda komplementer yang saling melengkapi ya. Nah, kemudian ada benda menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang jadi, dan barang setengah jadi. Barang mentah itu barang yang belum diolah, belum pernah mengalami proses pengolahan. Nah, kalau barang setengah jadi itu sudah diolah, tapi belum bisa digunakan secara sempurna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang terakhir barang jadi. Barang jadi itu apa? Barang yang sudah mengalami proses produksi secara sempurna sehingga siap dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang selanjutnya benda menurut kepentingannya. Ada benda inferior, esensial, benda normal, dan benda mewah.
Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama, ada keadaan alam. Nah, keadaan alam yang berbeda ini akan menciptakan perbedaan kebutuhan juga. Misalnya orang yang tinggal di perkotaan kan berbeda kebutuhannya dengan orang yang tinggal di pedesaan. Yang kedua, ada adat istiadat. Adat istiadat yang berbeda ini juga akan menimbulkan perbedaan kebutuhan, tingkat peradaban, agama dan kepercayaan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu memanfaatkan biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Nah, ini ada beberapa pengertian biaya peluang menurut para ahli. Nah, secara umum dapat disimpulkan kalau biaya peluang atau biaya kesempatan atau bahasa Inggrisnya opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan seseorang ketika memilih suatu kegiatan atau suatu alternatif. Nah, biaya peluang itu muncul dari alternatif pilihan yang tidak bisa kita lakukan. Oke, contohnya Budi bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 3 juta per bulan. Kemudian dia ingin membuka usaha restoran sendiri dengan perkiraan pendapatan sebesar 5 juta per bulan dengan membeli bahan sebesar 1.500.000, gaji karyawan 2 juta, dan juga biaya lain 500.000. Maka biaya peluang yang dikorbankan Budi itu berapa? Nah, berdasarkan pada soal tersebut, Budi memiliki 2 pilihan pekerjaan. Pilihannya apa saja? Menjadi karyawan perusahaan swasta atau memilih membuka usaha sendiri. Jadi, Budi di sini memilih menjadi seorang karyawan swasta dengan gajinya sebesar 3 juta sebulan dan meninggalkan keinginannya untuk membuka usaha dengan pendapatan 5 juta per bulan. Nah, biaya peluang itu kan yang tidak dipilih ya. Maka biaya peluangnya itu sebesar 5 juta, yaitu keuntungan ketika dia membuka usaha sendiri. Oke, pembahasan untuk materi kali ini cukup sampai di situ. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.